Ferdinand bongkar liciknya Anies, waspada tukang klaim. Ditulis oleh Nina Nur di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Kasian bener ya, warga DKI Jakarta sudah jarang ditengok oleh pemimpinnya, disamakan pula dengan hewan. Sudah pada tahu dong bagaimana dramatisnya Anies menengok dua harimau di Ragunan sembari menyebut kedua hewan ini sebagai warga DKI. Oke lah, kita semua yang waras ini pasti sayang juga sama hewan dan ciptaan Tuhan lainnya. Tapi jika perilaku ini dibandingkan dengan absennya Anies menjenguk warga DKI Jakarta yang masih hidup, maka warga Jakarta bisa jadi merasa malu hati melihat kelakuan dramatis Anies ini. Presiden Jokowi saja belusukan kemana-mana di Jakarta siang dan malam, lah kok gubernurnya hanya belusukan di kuburan dan kebun binatang. Itulah yang sekarang terjadi pada Anies, yang hanya bisa dipahami jika melihatnya dari sudut pandang politis. Mengapa Anies lebih memilih menengok makam dan kebun binatang? Dugaan saya adalah karena jika Anies turun menengok warga, reaksi warga itu tidak bisa diprediksi. Warga pasti mengapresiasi ketika bertemu dengan Presiden Jokowi yang belusukan. Kalau Anies, jangan-jangan nanti terjadi kekacauan karena warga malah protes ke Anies. Kan susah dan tidak bisa jadi video dramatis. Sementara di kuburan dan di kebun binatang hanya ada sedikit warga, memperkecil kemungkinan blunder dan kekacauan. Jadi Anies sekarang sedang berusaha mendulang hasil kerja dan prestasi dengan susah payah. Anies pun mencari celah di mana-mana, sementara program-programnya sendiri seperti ajang balap Formula E dan program rumah DP 0 rupiah sudah tidak bisa dibanggakan Anies. Proyek sampah pun mangkrak, proyek banjir mana? Katanya bikin masjid dan museum Nabi di Ancol. Kok nggak ada suaranya lagi? Paling hanya proyek stadion JIS yang bisa diandalkan Anies. Apakah itu cukup? Emang sesudah stadion JIS diresmikan, stadion itu langsung dipakai buat PON, buat SEA Games? Kan enggak. Oleh sebab itu Anies berusaha mencari celah lain yang bisa dijadikan sebagai prestasi. Ingat kan bagaimana sumringah muka Anies dalam sebuah video yang dia buat untuk mengumumkan bahwa IGD di Jakarta mulai kosong. Pada saat yang sama Wagub DKI mengumumkan keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan pasien COVID di angka 73% dan keterisian ICU 89%. Angka ini masih tinggi. Untuk disambut Anies dengan senyum sumringah, harusnya ya masih prihatin dan serius dong. Namanya juga sedang mendulang prestasi, apapun disamber, termasuk soal vaksinasi di DKI Jakarta. Dilansir suara.com dan cnbcindonesia.com, kembali Anies mengumumkan di berbagai media bahwa dirinya berhasil mencapai bahkan melebihi target vaksinasi yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta DKI Jakarta harus sudah melakukan vaksinasi buat 7,5 juta penduduk sampai akhir Agustus nanti. Anies pun memamerkan pencapaiannya ini. Pada 14 Juni, Pak Presiden memberikan target 7,5 juta vaksinasi dosis pertama untuk DKI Jakarta harus tuntas di Agustus. Pada 31 Juli kami laporkan target tersebut sudah tercapai, 7,5 juta vaksin dosis pertama dan 2,5 juta vaksin dosis kedua. Alhamdulillah, ini artinya kita lebih cepat 1 bulan dari target jadwal yang ditetapkan, ujar Anies. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan vaksinasi ini. Kita akan terus kerja dan akan kerja cepat memastikan bahwa seluruh warga yang tinggal dan berkegiatan di Jakarta itu divaksin. Jadi, walaupun target 7,5 juta itu sudah tercapai, tapi kita tidak akan berhenti di titik ini. Kita akan teruskan, lanjut Anies. Kita yang mendukung. Siapa yang mendukung? Siapa yang beneran kerja? Kelakuan main klaim oleh Anies ini pun disliding oleh politisi Ferdinand Hutahian. Waspada tukang klaim. Andai saja dia manusia jujur, maka dia akan selalu mengucapkan terima kasih kepada yang sudah lelah bekerja. Begitu juga dengan sistem transportasi Jakarta yang dibangun pendahulunya. Tak pernah lidahnya mengucapkan terima kasih kepada pendahulunya. Dia bukan orang baik, tulis Ferdinand di akun Twitternya. Ferdinand juga membongkar siapa-siapa yang sebenarnya benar-benar bekerja menggeber vaksinasi di Jakarta, termasuk pihak Polri, TNI, dan BIN. Ini sudah sangat jelas sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi pada akhir Juni lalu. Waktu itu, Presiden meminta jajaran TNI dan Polri, Kodam, dan Polda untuk mengakselerasi program vaksinasi. Google saja kata kunci ini, Polri TNI gelar vaksinasi di Jakarta, maka akan muncul seabrek berita menunjukkan kerja keras TNI dan Polri menggeber vaksinasi
vaksinasi. Dan kalau mau ditambah lagi, ada pula peran Kementerian BUMN dan Kementerian Parekraf dalam membuka sentra-sentra vaksinasi di DKI Jakarta. Sementara Anies tinggal mengklaim hasilnya saja. Kebayang kalau dia jadi presiden, nggak bakal bisa kerja sekeras Presiden Jokowi lah, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? RI menuju jebakan pandemi, orang ini salahkan Jokowi, ditulis oleh adin di seaword.com. Selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Berbagai negara di dunia berusaha keras untuk lepas dari cengkraman COVID-19. Sempat terdengar kabar ada negara yang berhasil menekan penyebaran COVID-19, tapi ternyata sekarang melonjak lagi. Negara Italia dan India sempat dikabarkan berhasil menjinakkan virus menyebalkan ini, tapi ternyata itu hanya sementara, seolah momen persiapan untuk lonjakan berikutnya. Negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Malaysia, dan Australia sama berjibaku melawan COVID-19. Bahkan Malaysia konon terus-menerus melakukan lockdown, tapi sampai saat ini penyebaran COVID-19 masih saja terjadi. Banyak usulan pada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, untuk menyikapi lonjakan pasien positif COVID-19. Ada yang mengusulkan lockdown, semi-lockdown, PSBB, PPKM, dan sebagainya. Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi harus mengambil keputusan yang dianggap paling tepat, walaupun dengan resiko disalahkan oleh pihak yang tidak terakomodir usulannya. Karena terjadi lonjakan pasien positif COVID-19 sebulan terakhir, Presiden Jokowi memutuskan untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa Bali yang dilanjutkan PPKM level 3-4. PPKM ini merupakan pembatasan semi-lockdown demi menekan penyebaran COVID-19. Penerapan PPKM darurat ini menuai pro kontra dan banyak mendapat protes dari masyarakat. Mereka menginginkan untuk meniadakan PPKM ini karena dianggap menghilangkan rezeki mereka. Dagangan menjadi sepi, bahkan banyak pedagang yang terpaksa menutup sementara lapaknya. Karena percuma buka karena tidak ada yang membeli. Berbagai postingan berbagai media sosial pun menyatakan keberatan dan penolakan akan penerapan PPKM darurat. Apalagi kemudian PPKM darurat diperpanjang menjadi PPKM level 3-4. Masyarakat yang tadinya menolak semakin parah ketidaksetujuannya. Perkataan kasar bahkan keluar dari postingan yang intinya menuduh pemerintah tidak memperhatikan nasib rakyatnya dengan memotong rezekinya dalam mencari nafkah. Padahal pemerintah menerapkan kebijakan ini demi kesehatan dan keselamatan masyarakat sendiri, karena banyak rumah sakit yang penuh oleh pasien positif COVID-19. Pemerintah sangat kasihan jika nanti ada masyarakat yang positif COVID-19 tidak kebagian atau kesulitan mendapatkan rumah sakit yang memadai. Sayang sekali sebagian masyarakat tidak menyadari kasih sayang pemerintah. Mereka banyak yang berpikir sempit alias berpikiran pendek, hanya memikirkan kepentingan pribadinya masing-masing. COVID-19 merupakan wabah yang harus dihadapi dengan kesadaran semua pihak. Kekompakan sangat diperlukan demi menekan penyebaran COVID-19, karena jika hanya sebagian saja dari kita berjuang untuk melawan COVID-19, maka percuma, karena sebagian lagi sadar atau tidak malah ikut menyebarkan COVID-19. Selaku pemimpin negeri ini, Presiden Jokowi memang sering jadi sasaran tembak, sasaran masyarakat untuk disalahkan, dan sasaran pihak lain untuk menyalahkan. Pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia atau UI Pandu Riono menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam. Politikus PDIP Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Joko Widodo yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19. Jika Pandu Riono mungkin enggak aneh jika menyalahkan Jokowi, tapi politikus Effendi Simbolon yang merupakan anggota PDIP kok menyalahkan Jokowi. Simbolon seharusnya mendukung apapun kebijakan Jokowi sebagai presiden karena mereka satu partai, di mana sesama kader partai yang sama harus saling mendukung. Lepas dari itu, masyarakat harus tahu bahwa kebijakan apapun yang diambil Jokowi pasti ada saja yang tidak setuju dan menyalahkan. Apapun itu, termasuk kebijakan PPKM. Selama ini masyarakat cenderung menolak dan menyalahkan Presiden Jokowi karena dengan diberlakukannya PPKM dianggap menyusahkan masyarakat untuk mengais rezeki. Padahal ada ahli yang menyarankan lockdown, tapi Presiden Jokowi berusaha bijak dan hanya menerapkan kebijakan semi-lockdown. Dengan menerapkan kebijakan semi-lockdown saja atau PPKM, banyak masyarakat yang menjerit, bagaimana jika Presiden Jokowi tidak bijaksana dan menerapkan lockdown total? Wah, mungkin masyarakat akan demo besar-besaran yang pada akhirnya menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Jika itu terjadi, rumah sakit akan makin penuh dan tenaga kesehatan kewalahan menangani pasien positif COVID-19. Jika fasilitas kesehatan kolaps, akankah masyarakat kembali menyalahkan pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi?
Jika kita selaku masyarakat menginginkan hidup kembali normal, tidak ada penyekatan, tidak ada pembatasan apapun, maka mari kita berjuang dengan penuh kesadaran dan kompak untuk menekan penyebaran COVID-19 sampai 0%. Karena COVID-19 merupakan wabah yang harus dihadapi dengan penuh kesadaran dan kekompakan. Bagaimana menurut Anda?